Halo guys, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Syafriza dengan ujung NIM 192. Sebelumnya izinkan saya pantun terlebih dahulu. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, udara, dan udara. Fungsi dari komponen abiotik dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Produsen makanan hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, contoh ganggang, bakteri, dan lain-lain. Yang kedua, konsumen, makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dan prosedur untuk menjamin hidupnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga heterotrof. Konsumen dibedakan menjadi 3 dalam diagram rantai makanan. Tingkat 1, konsumen primer, organisme pemakan produsen atau herbivora. Contoh, mamalia, burung, pemakan biji, dan sebagainya. Tingkat 2, konsumen karnivora, organisme pemakan konsumen primer atau karnivora. Contohnya, ular, tikus, musang, dan lain-lain. Yang tingkat 3 selanjutnya, konsumen puncak, hewan karnivora yang tidak dapat lagi dimangsa hewan lain, contoh harimau, elang, singa, dan lain-lain. Pengurai atau decomposer, makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati, contoh bakteri dan jamur. Materi selanjutnya yaitu abiotik. Komponen abiotik 1. Udara. Udara yang ada di atmosfer bumi tersusun atas nitrogen 73%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. Nitrogen tersebut dimanfaatkan oleh makhluk hidup dalam bentuk protein dan asam amino yang dibentuk oleh tumbuhan, sementara oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Yang kedua, udara sekitar 80-90 derajat tubuh makhluk hidup tersusun oleh udara. Fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk menjalankan metabolisme sebagai pelarut dalam sitoplasma dan mencegah sel dari kekeringan. Yang ketiga, tanah dan mineral. Tanah digunakan sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup. Mineral tersebut diantaranya ada kalium, kalsium, natrium, dan fosfor. Metabolisme tubuh dapat memanfaatkan mineral tersebut untuk menjaga asam basa dan mengatur fungsi fisiologis tubuh. Yang keempat, cahaya tumbuhan membutuhkan cahaya untuk dapat berfotosintesis. Selain itu, cahaya matahari juga dapat menghangatkan tubuh, merambah bumi atau lingkungan, mengeringkan pakaian, dan sebagainya. Yang selanjutnya, pH. pH adalah suatu tingkatan keasaman suatu wilayah. Komponen abiotik 1 ini merupakan komponen yang penting karena mempengaruhi tingkat kesuburan perairan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang mempunyai pH netral, yaitu tidak asam dan tidak basah. Yang keenam, suhu dan kelembapan. Komponen ini dipengaruhi oleh matahari yang memberikan sinarnya. Rata-rata makhluk hidup dapat bertahan hidup pada kisaran suhu 0 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Suhu ideal untuk menghidupkan makhluk hidup adalah sekitar 20 derajat Celcius. Kemudian, kelembaban dipengaruhi oleh suhu, sinar matahari, lama penyinaran, curah hujan, dan evapotranspirasi. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah ekosistem laut. Nah, di sini ada bermacam jenis terumbu karang dan ikan-ikan. Sungguh cantik kan teman-teman?
Cantik sekali teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Salam dan bahagia.